Masih mau aku datang besok kalau Banyu mau open camp. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang itu anti terhadap Yesus. Dia itu adalah antikristus atau planos dalam bahasa Yunani, artinya penyesat. Nah, penyesat itu tempatnya di neraka. Jadi kalau tidak percaya Yesus itu adalah manusia, atau justru memahami Yesus itu Tuhan, maka itu udah pasti orang itu penyesat. Seperti itu Bang Handi. Suma, saya mau bertanya Bang Suma, bisa? Boleh. Bang Suma, apa kabar guru Anda? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, puji Tuhan. Harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur ya Bang Suma ya. Siap. Saya boleh bertanya saudara? Iya, silakan. Oke, jadi saya mau bertanya begini Bang Suma. Kita semua tahu, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi kita semua pasti sepakat kalau Adam dan Hawa itu Tuhan menciptakan Adam cuma satu Hawa karena satu rusuk yang diambil. Ya, terus? Ya kan, satu rusuk saja yang diambil sama Tuhan. Terus? Nah, tapi kenapa di ajaran saudara itu kan, di ajaran saya kan sudah fix tuh bahwa tidak boleh berpoligami. Ya kan, cuma satu seumur hidup. Nah, kenapa di saudara malah apa? Mungkin tolong dijelaskan kepada saya dan kepada teman-teman semua supaya kita bisa paham. Silakan saudara. Oke, baik. Jadi terkait kemudian manusia yang pertama, Adam alaihissalam, itu kemudian diberikan oleh Allah satu pendamping berupa wanita ya, dari jenisnya sendiri, yaitu manusia, di mana manusia ini diciptakan oleh Allah kemudian berpasang-pasangan. Bagaimana Adam tidak berpoligami? Ya karena wanita cuma satu pada saat itu. Coba kasih wanita 10 atau 100 atau 2000 atau 4000, pasti Adam akan menikahi wanita-wanita tersebut. Faktanya raja-raja yang punya kuasa pada saat itu seperti Daud, Salomo, Abraham menikahi banyak wanita. Bahkan ada yang sampai ratusan, bahkan 1000-an gitu. Nah, bagaimana dengan poligami? Poligami itu solusi. Daripada orang itu berzina, mending poligami. Kan hanya ada 2. Kalau bukan poligami, ya berzina. Jadi kalau ada orang yang kemudian benci kepada poligami, berarti dia pezina. Percaya sama saya? Percaya? Kalaupun dia laki-laki, kalaupun dia perempuan, berarti dia adalah seorang wanita yang suka kemudian botol suaminya bertamu secara tidak sah kepada wanita lain, lalu kembali bertamu kepada milik dia sendiri. Sekali lagi saya katakan, orang yang membenci poligami adalah orang yang cinta kepada persinahan, pencabulan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu Anda pahami adalah Islam itu tidak memerintahkan poligami. Islam itu memberikan solusi. Poligami itu solusi dari ribuan istri. Ketika kemudian orang-orang terdahulu bebas menikahi berapapun wanita, maka Islam datang membatasi cukup 4 saja maksimal. Dan kalau tidak sanggup memenuhi syarat-syaratnya, maka fawahidah cukup 1. Hanya agama Islam yang mengajarkan kemudian beristri cukup 1. Di luar Islam bebas. Termasuk Yesus. Yesus di dalam kitab saudara diterangkan dalam Lukas 18 nomor 29 sampai 31, jelas di situ dikatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan berkali lipat ganda saat ini juga. Di dalam Lukas 18. Berlipat kali ganda. Siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan istri. Lukas berapa saudara? Biar saya langsung buka. Lukas 18. Coba Anda buka. Ayat. Ya, Lukas 18 ayat 100 kali lipat. 100 kali lipat itu yang di surga. Ini di dunia. Ayat 29 sampai 30.
Lanjut saudara. Jadi Yesus memberikan solusi, barang siapa yang kemudian mengikuti dia, istrinya tidak mau ikut, maka perintahnya, tinggalkan istrimu untuk menjadi pengikutku, maka kau akan mendapatkan berkali lipat ganda saat ini juga. Artinya Yesus mengajarkan Saya poligami. potong ya, Silakan. saya potong ya, Bang Silakan. Suma. Yang saya tahu di situ bukan cuma istri, bapak ayahnya, keluarganya, kan saudaranya, sebentar bukan dulu, cuma biar istri saja. sebentar, Ada sebentar. beberapa kan di Nanti situ, maksudnya itu kalau saudara kamu kita selesai bicara dulu, masuk baru kita Kristen, potong. tunggu dulu Pak James. Kalau kamu masuk Kristen ya, misalnya orang tuamu nggak suka, misalnya meninggalkan, misalnya laki-laki meninggalkan istrinya karena mengikuti Iya. kebenaran, Allah akan memberikan 100 kali lipat gitu loh, 100 kali lipat itu teman gitu loh, saudari seiman gitu, dia mau kasih 100 kali lipat gitu. Maksudnya itu bukan maksudnya solusinya kasih istri, enggak seperti itu loh, Bapak. Ada tertulis 100 kali lipat istri. Tidak ada Bahasa Inggrisnya. Kang Denny coba tidak ada, bahasa Inggrisnya Bapak. ada wifi Tambahan Bu itu Naika. tidak ada. Begini saudara, kita biarkan dulu guru Anda selesai dulu. Kalau sudah selesai baru kita berbicara, kan enak. Jadi kita diskusinya bagus. Coba Anda baca Sudah Matius selesai? 3. Sudah Anda selesai baca? guru Anda? Anda baca Matius 3 nomor 33 sampai nomor 35, atau sekali Anda baca di dalam kitab saudara juga diterangkan dalam Matius 12 nomor 48 dan seterusnya. Inilah ibumu, inilah saudara-saudaramu. Artinya siapapun yang menjadi pengikut Yesus, maka dia adalah saudaramu. Siapapun yang menjadi pengikut Yesus, maka dia adalah ibumu. Nah, lalu bagaimana dengan istri? Istri harus dinikahi dong. Karena saudara yang bukan saudara kandung bisa kita panggil saudara. Ibu yang bukan ibu kandung bisa kita panggil ibu. Bapak yang bukan bapak kandung bisa kita panggil bapak. Tapi istri, kalau bukan istri yang sah, nggak boleh dipanggil istri. Maka ketika kemudian Yesus menjanjikan, engkau akan menerima kembali saat ini juga berlipat kali ganda, maka istrinya harus dinikahi dong. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Tapi ingat ya, Yesus itu sedang berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Kristen. Jadi kalau Kristen cukup satu istri, ya silakan. Mungkin itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut Kristen. Tapi tentu jajan di luar dong. Itu tidak mungkin tidak. Karena tidak ada pembatasan. Simpanan Bang Juma, simpanan. Simpanan. Bang Denny tahu. Bang Denny tahu. Bang Denny ini pengikut Yesus. Makanya dia nikah banyak istri. Dalil jangan dibantah. Dalil jangan dibantah. Dalil jangan dibantah. Itu dalil di kitab saudara. Itu dalil. Jadi barang siapa. Ya udah selesai, silakan. Oke. Jadi saya tanggapi ya, tadi kata Bang Suma, karena pada saat itu hanya ada satu Hawa. Nah, apakah menurut Bang Suma, jika Tuhan menginginkan untuk menciptakan lebih dari satu Hawa, bisa tidak? Tapi permasalahannya di sana, kenapa dia hanya menciptakan satu Hawa dan dari satu rusuk? Itu permasalahannya. Nanti Bang Suma tolong jelaskan lebih detail lagi. Saya ingin menanggapi yang tadi Bang Suma tunjukkan di Lukas 18 ya. Di sana upah mengikuti Yesus. Ini Petrus berkata kepada Yesus ya, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Di ayat ke-29-nya kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya. Ingat, pertama meninggalkan rumahnya, kedua baru istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Pertanyaan saya Bang Suma, jika kalau merujuk kepada istri, apakah diberikan rumah 100 rumah juga? Apa orang tua diberikan 100 orang tua juga atau bagaimana Bang Suma? Karena ini kalau saya ikuti cara pikirnya Bang Suma, saya jadi pusing begitu loh.
Saudara, Kalau memang harus patokannya seperti itu. Silakan Bang Suma. Terima kasih. tadi saya sudah mengatakan tolong baca Matius 3. Nomor 33, 35. Matius 12, nomor 48 dan seterusnya. Nomor Matius 48 3, sampai nomor 50. Matius Ya. 3 ayat Matius 3 nomor 33 sampai 35. Matius 12 nomor 48 sampai 50. Matius 25 juga Anda baca dari data nomor 40. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang percaya Matius kepada tidak sampai ayat Matius 3 sampai ayat 17 saja Bang Suma, tidak sampai ayat 2. Markus, sorry. Oh, Markus oke. 3 nomor 33 ya. Sampai nomor 35, sorry. Maklum, udah ngantuk ini bos. Ya, Anda baca di sana. Di situ dalilnya sangat jelas dikatakan, barang siapa yang kemudian melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ayahku, dialah ibuku. Siapapun. Jadi kalau ada jutaan orang yang melakukan perintah Bapa, kehendak Bapa, maka dia adalah saudaraku laki-laki. Tapi yang disebut istri nggak boleh. Istri harus dinikahi dong. Markus 3 ayat 23, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? 33 Yang mana yang sampai ayat nomor 33 sampai nomor 35. Jadi itu Jawab ucapan Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Ayat 34-nya, ia yang melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan ini saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, ayat 35-nya, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bagaimana saudara mengartikan ayat ini, saudara? Silakan. Nah, sekarang Anda coba jawab saya. Bagaimana mungkin seorang lain yang di luar daripada yang mengandungnya dan melahirkannya disebut ibunya? Saya bertanya kepada saudara, bagaimana saudara mengartikan ayat tersebut? Nanti baru saya tanggapi. Oke. Ketika tadi Salah sebenarnya saya sudah, mengartikan, Bang Suma salah mengartikan itu. tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya. Kata Yesus barang Mengaitkan dengan- Ya, siapa silakan. barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku, dialah ibuku, kan gitu. Iya kan? Berarti ibu bisa lebih dari 1000, ibu bahkan lebih dari 100, ibu bahkan lebih dari 1.000.000. Nah sekarang bagaimana dengan istri? Ya istri nggak boleh dong, harus dinikahi. Makanya di dalam Lukas 18. Kalau dikasih 100 Makanya udah dia cukup lah, tidak sebut jangan minta istri di lagi. situ, Bapak Suma. Gimana? Lukas 18, barang siapa yang meninggalkan istrinya, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi kerajaan Allah. Artinya begini tuh Pak Suma, kalau engkau mendahulukan akhiratmu daripada duniamu, maksudnya itu, aku akan memberikan itu bahasa kamu Islam itu amal nggak ada. 100 kali lipat. Itu maksudnya Bapak. Jangan bawa-bawa ajaran Yang Islam. meninggalkan istrinya, yang meninggalkan suaminya gitu loh. Kan ada kan Jangan orang yang bawa mau ajaran Islam. mengenal kebenaran dia tinggalkan suaminya Oh karena enggak, suaminya kafir bukan gitu begitu, loh. bukan begitu Gitu cara artinya memahami itu Pak dalil. Suma. Anda salah. Enggak, itu Anda artinya salah. kalau di Kristen gitu loh. Enggak, Anda salah. Jangan Anda akal-akalan. Di dalam kitab saudara Matius 12 tadi, 48 sampai 50. Akal-akalan Dan itu Pak juga Suma. Markus 3 nomor 3. Jangan takut ketinggalan suami. Gak usah takut. Masa Anda takut dipoligami, sementara Anda mempoligami Tuhan Anda tidak takut? Kan lucu. Kita bicara data. Anda tidak ingin dipoligami. Anda takut. Anda marah dipoligami. Tapi Tuhan yang maha cemburu, Anda poligamikan dengan manusia bernama Yesus. Jadi jangan lebay di Di situ. jangan sini lebay. di ayat itu, di ayat situ Bang Suma tidak membicarakan masalah poligami. Enggak Kata ada. siapa? Cuma Kata itu siapa? asumsinya Bang Suma. Tidak Sekarang ada begini, tertulis itu poligami. sekarang begini Ada saya tanya. tertulis itu poligami. Enggak Sekarang ada. saya tanya. Udah turunkan monyet ini kalau nggak bisa mendengar. Dengarkan saya.
ketika kemudian orang meninggalkan Yesus, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, kata Yesus, engkau akan memperoleh berlipat kali ganda. Itu apa namanya? Hah? Apa namanya kalau lebih dari satu istri? Apa namanya? Pakai otak dong, jangan kayak monyet. Bukan maksudnya begitu. Apa maksudnya? Sekarang apa maksudnya ketika meninggalkan istri kemudian mendapatkan berkali lipat ganda? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Oh, maksudnya Tidak, bukan adalah apanya. Kalau saya jawab maksudnya Bang Suma, adalah satu Bang istri Suma saja. menurunkan saya gitu loh. Ya, saya tidak suka berdiskusi dengan orang yang tidak waras. Tidak pakai ini, nih. Pakai data kalau Sudah di situ diskusi yang itu. nggak waras. Ya ibu diam dulu, ibu diam dulu. Turun dulu. Turun, kamu di Pak bawah. James saja, Pak James, silakan Kamu Pak ke James. gereja, kamu pergi jilat pantat pendeta supaya kau bodoh sampai kuburan. Tolol. Dalil yang mengatakan itu kok. Lukas 18 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda saat ini juga. Apa itu namanya kalau berlipat kali ganda istri? Apa namanya? Hah? Seks bebas. Nambah Mau? istri lah. Mau seks bebas? Mau? Mau seperti binatang? Enggak dong. Harus nikah. Maka itulah yang disebut poligami. Susah kalian ini. Karena kalian bukan pengikut Yesus. Maksa. Itu Yesus yang memberikan pedoman. Kenapa Yesus memberikan pedoman? Karena coba Anda baca dalam perjanjian lama. Baca. Dari kitab Kejadian sampai Hosea Anda baca. Apakah ada Tuhan memarahi orang-orang yang poligami? Ada. Tunjukkan kepada saya. Ada enggak Daud dihukum karena poligami? Ada enggak? Bang Suma, Ada Bang enggak Suma. Abraham dihukum karena poligami? Ada enggak? Ada enggak Salomo dihukum karena poligami? Ada enggak? Maaf, Ada Bang enggak Suma. di dalam kitab Kejadian sampai kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak semuanya itu dihukum karena poligami? Ada enggak? Saya mau menjawab ini. Nggak ada. Bang Suma, jadi tadi Bang Suma bilang bahwa, tapi Bang Suma belum sempat menjawab pertanyaan saya yang tadi ya. Nanti tolong mungkin di berikutnya tolong jawab ya. Nah tadi Bang Suma mengatakan bahwa upah mengikuti Yesus itu diberikan istri 100 kali lipat. Mungkin tolong tunjukkan datanya Bang Suma. Istri, karena yang tadi kita bahas, kita baca itu ada ayah di sana, ada rumah di sana. Jadi bukan cuma istri saja. Tapi tadi Bang Suma menarasikan bahwa cuma istri 100 kali lipat. Jadi mungkin ayatnya mungkin belum sempat saya baca ya. Mungkin Bang Suma nanti tolong tunjukkan kepada saya di mana kitabnya, ayat pasal berapa, ayat berapa. Nanti tolong ya. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Itu masih kurang. Tadi ada rumah, tadi kan Bang Suma bilang istri aja. Tadi kita semua dengar istri Iya. aja. Istri Iya. aja 100 kali lipat. Jadi saya belum sempat baca ayat itu. Yang ada muat satu ayat itu hanya istri aja diberikan 100 kali lipat. Mungkin Bang Suma udah pernah baca, makanya Bang Suma bilang seperti itu. Tolong tunjukkan kepada saya kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Nanti saya buka. Kalau yang Silakan. 100 itu Matius 19 nomor 29. Di situ ada kata guneka, istri. Cuman kata gune ini dihilangkan oleh lai. Malu lai itu, malu. Lai malu menyampaikan kalau Yesus menjanjikan 100 istri. Malu. Lembaga Bible Anda itu. Bang Suma, saya sudah baca nih, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, lagi-lagi rumah nih Bang Suma. Jadi bukan cuma istri aja nih, bukan, bahkan di sini saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Bang Suma. bapaknya atau ibunya, Ini Bang, kalau saya anak-anaknya. bahas poligami Bang Suma. pasti saya bersin-bersin, Bang. Iya, Aku mau bantu satu ayat ini. boleh. 2 Samuel 12, 7 dan 8. Ya. 2 Samuel 12 ayat 7 dan ayat 8. Ya, silakan Bang. Itu Tuhan justru memberi banyak istri kepada umatnya. Coba siapa ada bisa itu? Silakan.
Silakan Bang. Bisa buka itu, siapa yang bisa buka atau membacakan ayatnya silakan. Saya satu perangkat soalnya. Saya coba bantu aja. Silakan dilanjut. 2 Ya, Samuel, ada enggak? 2 Samuel 11 Dua. ayat 2 Samuel 12 ayat 7 dan 8. Di situ pernyataan bahwa Tuhan justru memberi istri banyak istri di situ. Memberi ya, jadi bukan melarang tapi memberi. 2 Samuel ayat pasal 12 ayat 7 dan 8. Iya. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Jadi Nathan itu nabi ya yang diutus kepada Daud. Engkaulah orang itu. Jadi ini teguran Nathan kepada Daud karena mengawini istri Uria itu ya. Coba dulu ayatnya, baca. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja di atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Jadi di situ ada kata-kata, jadi di situ juga ada kata-kata camkan, telah aku berikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Silakan dilanjut. Dan seandainya itu juga belum cukup, maka aku akan tambahkan untuk. Bagaimana dong? Apa sih yang kalian benci dengan poligami itu? Bukankah poligami itu halal? Ketika seorang laki-laki bersyahwat kepada lawan jenisnya, daripada dia berzina, mending dihalalkan. Kenapa sih dibenci? Sedangkan orang-orang munafik yang muncul di atas muka bumi ini mengaku satu istri, tapi di luar rumah masih mending kucing. Kucing tidak munafik. Kucing tidak munafik. Mereka melakukan persetubuhan dengan suara yang kencang. Meow, 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 meow. Nggak munafik. Tapi yang mencintai satu istri, diam-diam, senyap. Itu kemunafikan yang kayak begitu yang kalian unggulkan. Sementara poligami itu adalah pekerjaan orang-orang terdahulu dan tidak dilarang oleh Tuhan. Karena memang perintahnya beranak cuculah yang banyak. Itu perintah. Coba Anda baca Bible. Kejadian pertama, kejadian 1. Beranak cuculah yang banyak. Itu perintah. Sehingga orang-orang terdahulu menganggap wanita itu adalah sesuatu wadah untuk pelampiasan syahwat. Suka. Gauli, suka. Gauli, suka, gauli. Coba Anda lihat cerita Daud. Melihat istrinya orang berseba mandi. Diambilnya, digaulinya kan? Iya kan? Islam datang mengatur. Kebinatangan itu diatur kemudian. Maksimal 4. Itu pun kalau adil. Kalau sanggup, kalau tidak, fawahidah. Cukup 1 saja. Nah, Kristen tidak boleh. 1 aja istri. Halo? Apakah kalau Kristen sudah menikah, begitu dia keluar dari rumah langsung begini? Ting. Gak bisa lagi goyang. Masuk di rumah baru berdiri. Begitu? Tidak, Bung. Justru kebanyakan di rumah begini. Begitu keluar begini. 4 culanya keluar. Pulang rumah, sok-sok alim. Mama sayang, papa cinta mama. Padahal baru-baru cuci botol di simpanan yang ada di luar. Nah, sekarang Anda pilih mana? Yang halal atau yang haram? Itu masalahnya. Pilih yang haram atau pilih yang halal. Kalau di Islam, Bung, saya suka sama seorang wanita. Wanita itu juga suka sama saya. Kami ada kesempatan untuk melakukan persetubuhan. Mohon maaf nih, contoh. Nah, apa yang kami lakukan?
Karena kami orang beriman, kami menikah. Halal nggak? Halal. Nah sekarang Anda tidak suka poligami, suka pada seorang wanita. Wanita itu juga suka sama Anda. Ada kesempatan kalian berdua-duaan. Apa yang kalian lakukan kira-kira? Hah? Menyanyi. Halulu dah, halulu. Begitu aja terus. Sambil tatap-tatapan gitu. Hai, hai, begitu aja terus. Gak mungkin. Mustahile. Mustahile. Apalagi ditambah 2 Yohanes 1 nomor 1 Yohanes 2 nomor 1. Gak mungkin. Hai anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa. Akan tetapi, jika engkau berdosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Beh, parah. Begitu kemudian perempuan mengatakan, Mas, jangan mas. Enggak apa-apa lo. Kata laki-lakinya, enggak apa-apa lo. Kenapa? Kita kan anak-anak Tuhan. Kita kan udah dijamin keselamatan oleh Tuhan. Oh ya? Ada dalilnya? Ada. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Parah kali bah. 2 Yohanes 1 yang saya katakan tadi, 1 Yohanes 2. Apa yang saya katakan tadi? Anak-anakku, engkau semua adalah anak-anak Tuhan. Sehingga janganlah engkau berdosa. Janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau jatuh ke dalam dosa, ada Yesus sebagai pendamai. Oh gitu ya? Ada ayat itu ya? Iya ada. Ya udah buka yuk. Buka. Itu kan yang terjadi saat ini. Iya kan? Sampai banyak konflik antara pendeta dengan pendeta, pendeta dengan jemaat. Itu kan yang terjadi. Itu yang terjadi. Kenapa tidak ada solusi selain zina? Bisa nggak boleh berzina? La taqrabus zina, nggak boleh zina. Maka kalau kau sangat suka sama wanita ini, dan wanita ini juga sangat suka samamu, dan kamu mampu berlaku adil, nikah. Jangan yang lain. Tapi kalau di Kristen, menurut konsep doktrin Kristen sebagian, tak boleh poligami. Oh yes? Ya, cukup 1 istri. Masuk ke rumah, Mama, Papa sudah pulang. Iya. Masuk ke kamar, main sama biniknya. Sambil sandar sang suami dalam hatinya, loh kok memang lebih indah ya yang di luar. Ini mah sudah, aduh, seperti sayur tanpa garam. Tadi yang di luar itu masih kuat. Ini masih kuat. Gerakannya gesit. Iya, sudah kayak gitu. Mama, aku sayang mama. Mama juga sayang papa. Kita nggak mungkin ada yang lain kan? Oh iya, agama kita melarang. Nenek lu kiper. Di luar sana suamimu, keluar masuk apotik, beli apa? Beli kondom. Doakan saja supaya tidak bocor kondomnya. Jadi hukum Tuhan itu nggak bisa kamu bantah dengan akal-akalan, nggak bisa. Nggak bisa kamu bantah dengan akal-akalan, itu nggak bisa. Ya. Solusi Islam berikan poligami itu ajaran yang sangat tepat. Yesus memberikan solusi poligami itu ajaran yang tepat. Hanya orang munafik yang membenci ajaran poligami itu. Membenci ya, membenci. Hanya orang munafik. Tidak boleh kemudian. Dan hanya orang yang memperbodoh diri kemudian yang membenci kepada hukum Tuhan. Solusi dikasih, bukan perintah. Itu bukan perintah, tapi itu solusi. Gitu loh. Saudara, sudah saudara? Sudah. Oke, saya tanggapi ya. Tadi dia kutip dari 2 Samuel ya, dikutip dari 2 Samuel. Kita bisa lihat di Lukas. Saya tidak perlu menjawab, saya menjawab dengan ayat aja. Kita bisa lihat di Matius 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, jadi kalau kita mau lihat konsep dalam kekristenan, kenapa tidak boleh cerai, itu ada di ayat 5-nya di Matius 19 ayat ke-5 itu, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, ayat ke-6-nya, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ke-7-nya, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Lalu jawabannya yang itu tadi. Jadi tadi saudara kutip itu di kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama itu kan kitab orang-orang Yahudi. Nah, Kristen itu kitab Injil, itu Perjanjian Baru. Itu kenapa kitab Perjanjian Baru itu harus ada untuk melengkapi apa yang sudah ada di kitab Perjanjian Lama itu. Begitu. Atau apa ya, kalau kata lebih tepatnya, bukan melengkapi sih, kata lebih tepatnya bagaimana ya, membuat satu perjanjian yang baru dengan manusia seperti itu. Nah, sekarang di Perjanjian Baru ini kan sudah melarang ini, tidak boleh menikah lebih dari satu, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi bagaimana lantas kan yang di kemudiannya kan dikatakan menurut saudara-saudara kan mengimani bahwa kitab yang penyempurna itu kan kitab yang kemudian itu. Tapi bagaimana di kemudian itu malah membalikan lagi ke yang lama lagi seperti itu. Mungkin tolong dijelaskan kepada saya. Jadi Bung, kalau Anda beranjak dari Matius 19 itu, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Di situ tidak bercerita tentang satu istri. Enggak. Mana dalilnya satu istri cukup satu? Enggak ada. Laki-laki ninggalkan orang tuanya, perempuan ninggalkan rumah tangganya, bersatu dengan suaminya. Maka dia tidak katakan lagi dua, tetapi adalah satu tubuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau perempuannya tiga datang, menyatukan diri kemudian dengan seorang laki-laki. Mereka bukan dua, mereka bukan tiga, mereka bukan empat, tetapi mereka adalah satu. Tidak ada pembatasan di situ. Itu bukan cukup satu istri, nggak ada perintah dalam Bible. Kecuali imam ya, itu pun di dalam Perjanjian Lama. Nah, tidak ada kemudian itu. Tidak ada cukup satu istri dalam dalam kitab saudara, itu nggak ada. Anda tunjukkan dalilnya, itu tak ada. Apa yang dipersatukan memang nggak boleh dipisahkan, kecuali oleh maut. Ya, nah bagaimana kalau misalnya ada masalah di dalamnya? Ternyata kitab Anda juga memberikan solusi. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, masalah yang tertinggi itu adalah persinahan. Maka itu solusi untuk berpisah. Apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan. Tidak boleh, kecuali dengan satu hal. Apa itu? Berzinah. Jadi kalau Anda sudah tidak cinta kepada istri Anda, dan Anda cinta kepada wanita lain, maka solusinya untuk berpisah itu apa? Berzinah. Gila Anda? Solusinya berzinah. Coba Anda lihat berapa banyak data perceraian oleh agama Kristen yang dilakoni oleh umat Kristen. Ribuan setiap tahun. Ribuan. Bahkan mungkin puluhan ribu. Nah, kalau bercerai itu karena zina, boleh dong kita ngambil kesimpulan bahwa mereka yang berzina 10.000 orang ini adalah pezina semua. Karena di Kristen tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Berarti Kristen-Kristen yang bercerai ribuan, puluhan ribu itu pezina semua gitu. Berarti ketahuan dong kalau agama Anda itu adalah identik dengan persinahan. Jadi itu kaidah yang dibuat. Kisah para Rasul 10 ayat 48. Jadi teman-teman, kalau nanti di gereja, ya kalau ada pendeta bilang tolong baca ayat Alkitab, dia hafal ayatnya dulu baru kitabnya. Jadi kisah para Rasul 10 ayat 48. Gimana sih Bunda Rama ini? 10 ayat Bisa di-mute lagi. 48 baru kisahnya, kisah para Rasul. Ayatnya dulu aja dihafal 10:48. Udah diturunin dulu Bunda Rama. Kebuka mic-nya, nggak bisa di-mute, lanjut. Seperti itu adanya. Jadi di situ tidak ada perintah satu istri. Ya, tapi apa yang telah dinikahkan, sorry. Ini kalau bicara persinahan ini kencang kali nih baginya ini. Gitu ya teman.
Jadi mau sampai kapanpun, Bible tidak bisa membantu Anda untuk menghindari poligami. Yesus Lukas 18:29 sampai nomor 30. Matius 19 nomor 29. Nggak bisa, karena itu adalah sesuatu yang lumrah bagi Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, itu kodrat kita sudah diketahui. Laki-laki kecenderungannya seperti ini, perempuan kecenderungannya kayak begini. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah. Diputuskan oleh pencipta alam semesta. Itu kodrat kita. Suka kepada banyak wanita. Suka. Tetapi bagaimana caranya bisa kita mendapatkan itu? Dinikahi, dihalalkan. Dihalalkan. Nah kalau kita mau ekstrim nih, ekstrim. Lalu bagaimana dengan perasaan perempuan? EGP. Sekarang saya mau taat kepada perempuan atau saya mau taat kepada Tuhanku? Itu dulu poinnya. Saya mau taat kepada Tuhanku atau saya mau taat kepada perempuan? Ayo. Perintah Tuhanku boleh poligami. Perintah istriku jangan duakan aku. Sekarang yang mana yang harus saya turuti? Tuhanku atau istriku? Itu dulu. Oke, aku boleh nanggapin nggak, bro? Lalu istri. Mana yang perlu kamu taatin? Hawa nafsumu, kecemburuanmu, atau Tuhanmu? Tuhanmu mengatakan boleh suamimu poligami. Kewanitaanmu mengatakan jangan duakan aku. Sekarang sebagai wanita yang bertuhan, kira-kira kamu turuti nafsumu, egomu, atau kamu menuruti perintah Tuhanmu? Ya, kalau lebih menuruti kemudian syahwatmu, berarti kamu tidak mentaati Tuhanmu. Sama seperti orang Kristen. Sudah dilarang makan babi, Tuhannya mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi perutnya mengatakan makan dong, babi itu kan enak. Nah sekarang Kristen taat kepada Tuhannya atau taat kepada perutnya? Kristen lebih taat kepada perutnya. Makanya dikatakan Kristen itu ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Orang udah dilarang makan babi malah makan pahanya tetangga. Nah itu dia. Boleh saya nanggapin? Iya silakan. Boleh saya nanggapin? Dulu bro, kalau Pak James sudahan baru Anda. Pak James gimana Pak James? Ini apa ini? Kok Oke, terbalik di, mukanya? saudara, itu di Matius 19 tadi ayat 4 tuh, kenapa saya tadi merujuk kepada Adam dan Hawa? Mungkin kita bisa baca dulu ya, Matius 19 ayat 4. Sebentar saya buka ya. Matius 19 ayat yang keempat, sebentar. Ya, di sana dikatakan jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi pada semula itu kan itu Adam dan Hawa, saudara. Maka kenapa tadi saya merujuk ke sana, ke Adam dan Hawa itu sebagai satu patokan landasan saya berdiskusi seperti itu. Oke, saya boleh bertanya nggak, Saudara James? Boleh, Oke. boleh saudara. Oke. Taruhlah misalnya laki perempuan dicipta oleh Allah seimbang. 5 laki-laki, 5 perempuan. Tapi kondisi alam kita memaparkan keadaan yang tidak bisa kita pungkiri. 1, banyak laki-laki kemudian yang mati dalam perang. Banyak laki-laki yang meninggal mencari nafkah. Ya. Kemudian banyak laki-laki yang suka kepada sesamanya laki-laki. Oke? Sehingga laki-laki tinggal 3. Perempuan masih 5. Solusi dari agama Anda apa? Tolong jawab. Bagaimana caranya supaya mereka perempuan ini memiliki keturunan? Sementara laki-laki tinggal 3. Silakan Anda, Pak. Apa yang menjadi solusi bagi Anda? Silakan. Jadi kalau kita masuk ke sana itu pasti masuk bukan kepada solusi kitab lagi ya. Nah kita masuk ke sana sudah pasti Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, pasti Tuhan sudah punya
jawaban atau punya apa ya, kayak solusi untuk hal itu. Ya, solusinya apa? Sudah pasti bukan ya seperti ini. Kan itu kan nanti dalam perang umpama, dan dalam satu kampung itu, ini berbicara tentang kampung atau negara, saudara? Dunia, skala dunia ini sekarang. Keadaan dunia sekarang itu Dunia. lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Solusi agama Anda itu apa? Perasaan lebih banyak janda sekarang ini, Bang Suma, daripada duda. Itu Anda sudah menjawabnya. Sekarang solusinya Sekarang apa? lebih banyak janda. Lebih banyak janda, saudara. Artinya lebih banyak laki perempuan daripada laki-laki. Iya. Seharusnya kan kalau itu solusi sekarang kan boleh berpoligami, ya kan, itu solusi. Tapi buktinya dengan Yang saya solusi itu tanya- ternyata masih banyak janda. Nah, Yang saya tanya ini solusi, bukan banyak janda banyak duda. Yang saya tanya solusi, ketika laki-laki Iya. tinggal 3, perempuan masih ada Iya. 5. Solusinya apa? Sementara wanita-wanita ini tentu bersyahwat dong. Mereka syahwat dong ya. Pasti dong. Nah, apa solusinya supaya syahwat mereka ini bisa halal, tersalurkan dengan cara halal? Solusinya gimana? Bang Sumaru ragu sama kuasa Tuhan. Konsekuensi hukum biologis yang saya tanya. Enggak, Justru Bang Suma Tuhan. ragu nggak sama kuasa Tuhan. Tidak sama sekali. Justru Tuhan Ya pasti memberikan hal itu nggak solusi. akan terjadi. Coba Pak Denny yang jawab. Coba Pak Denny yang ditanya Mbak Jema. Coba kalau Bang Denny gimana Bang Denny? Ini dibuka mic-nya Mbak Denny. Mau menjawab mungkin. Silakan Pak James. Ya, sekarang kan banyak maksudnya sekarang kan banyak janda nih. Kalau solusi poliandri kan pasti nanti banyak duda dong. Jadi pasti enak tuh, seru tuh. Jadi imbang jadinya. Oh nggak bisa. Kalau cuma solusi, Nggak bisa. kenapa nggak bisa? Nah, sekarang begini. Secara logika akal manusia dicipta. Kalau 1 laki-laki, 3 perempuan. Masing-masing laki-laki ini hamil dan melahirkan. Bapaknya ketahuan kan? Dari anaknya siapa bapaknya? Oh Suma. Ya kan? Nah kalau dibalik. 1 perempuan, 3 laki-laki. Melahirkan perempuan itu siapa bapaknya anak ini? Jadi tidak bisa. Iya, jadi begini Tidak Bang bisa Suma. kemudian. Kita tidak usah berbicara hal yang belum istilahnya tidak terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi ya. Terjadi kok di kitab Mungkin Anda kok. Sarah memiliki 2 suami kok terjadi. Sarah memiliki 2 suami. Iya. Siapa suaminya? Saya nggak Firaun. tahu nih Bang Suma. Firaun. Firaun. Bang Handi masih ingat dalilnya? Itu. Sarah menikah dengan Firaun. Diberikan oleh Abraham. Katakanlah kepada Firaun. Kalau Firaun itu bertanya kemudian kamu itu siapa? Katakan kepada beliau Firaun bahwa engkau adalah adikku. Karena Firaun tidak tahu bahwa Sarah itu adalah istri daripada Abraham. Firaun mengangkat Sarah menjadi istrinya. Oh itu. Poliandri. Poliandri. Poliandri kan jadinya. Iya. Coba Anda baca. Kitab Kejadian. Kita Kejadian 11 29 sampai 30. Nah tuh. Boleh saya menjawab? Iya silakan. Oke, makasih ya. Jadian Di 11 dalam ayat berapa? itu memang tidak, Bang James, bentar ya Bang. Di dalam keputusan itu tidak ada boleh berpoligami bro. Gitu. Lalu solusinya apa? Karena gini, aku jelaskan sama kamu ya. Ya, kalau di Kristen ya, tapi kalau tunggu.
kalau di Kristen silakan aja. Tapi di dalam pengajaran Yesus, murid-muridnya Pengajaran Yesus pun tak boleh. boleh berpoligami. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Baca. Saya tutup kamera sementara ya. Mau batuk dulu. Lukas berapa? 19. Lukas berapa? Anda ini mengatakan tidak ada, tapi Anda nggak tahu dalil. Ya, enggak apa-apa. Saya akan bantu. Saya akan menjawab. Lukas 18 nomor 29 sampai 30. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah istrinya atau saudaranya, orang tua atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerimanya yang kekal. Nah, di mana situ dikasih apa istri? Itu siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapat. Melipat kali ganda itu gini, menurutmu gini bro? Gimana? Apakah orang akan mendapatkan orang tua berlipat ganda? Yes, Apakah Yesus orang mengatakan akan itu. mendapatkan Iya, Yesus istri-istri? mengatakan. Apakah orang akan mendapatkan anak-anak berlipat ganda? Yes. Apakah orang akan bentar dulu? Apakah orang mendapat saudara-saudaranya? Begitu Ya. maksudmu? Iya, Banyak dong. iya, memang. Kamu salah, bro. Dengar, bro. Kamu salah. Mengartikan Alkitab itu salah, bro. Markus 3 nomor 33 sampai nomor 35. Barang siapa Bro. melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, Kamu dialah salah. saudaraku perempuan, Gini, dialah Zuma. ibuku. Zuma, kamu tuh salah. Coba dimatiin kamera ya. Kenapa Udah salah? lah, nggak apa-apa. Kenapa Gini, nggak salahkan? ya. Dalilnya ada kayak begitu kok. Lah, kamu tuh salah ngartikannya. Gimana sih kamu Apanya ini? yang salah? Sekarang saya tanya, ketika dengar, ketika seseorang meninggal, dalilnya Bung Anda baca, ketika seseorang meninggalkan istrinya, dia akan mendapatkan istri berlipat kali ganda saat ini juga. Itu dalilnya. Jadi orang tua dapat juga berlipat ganda. Yes, Saudara-saudaranya dapat berlipat ganda. Rumah-rumahnya akan berlipat ganda. Begitu Betul. maksudmu? Yes, betul. Dalilnya baca di Markus 3 nomor 33 sampai Salah 35. mengartikan Juma. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kamu salah. Coba dulu kamu. Ya, saudara, Dalil. Ada jadi mungkin saya dalilnya. bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Bentar. Di Matius 5 ayat yang ke-28 ya, mungkin kita bisa baca Matius 5 ayat ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam Bahaya hatinya. itu. Baru pandang aja sudah zina loh, Bang Suma. Berarti Anda anak zina dong? Baru pandang, baru lihat aja sudah berzina loh, Bang Suma. Berarti nggak boleh. Dengar. Sekarang ibu Anda dan Menginginkan. bapak Anda, ibu dan bapak Anda, iya, dengarkan dulu saya, Iya. Bung. Sebelum ibu bapak Anda itu jadi suami istri, mereka saling memandang dan saling menginginkan dalam hati nggak? Ayo. Iya, memandang saya, memandang, menginginkan sudah berzina. Berarti kamu itu anak zina kan? Bentar dulu. Dulu ya. Kalau kan sudah menikah kan enggak lagi. Ya, Begitu, tapi Bang kan Suma. tadi sebelum Nah, kalau menikah dia saling menikah pandang sekali dan menginginkan kan dalam begini, mengingini Bang Suma. dalam hati, berarti dia sudah bersinah Bang Suma. duluan. Bang Berarti Suma, Anda Bang adalah Suma, anak zina. Dalil itu dalil Bang konyol. Suma. Ya, gimana Bang? Kecuali lahir di luar nikah baru disebut anak zina, walaupun Sekarang akhirnya nikah. begitu. orang tua saudara memandang, mengingini dalam hati, ya toh? Itu bersinah nggak? Menurut dalil? Nah, kalau belum nikah, Bersinah. belum nikah belum berzina ya. Itu bersinah kan? Bersinah. Nah, berarti mereka bersinah. Lebih awal mereka Ya. bersinah. Lalu kemudian ketika Ya. mereka memiliki anak, anaknya anak apa? Menikah dulu, Bang Suma, menikah dulu, menikah dulu. Bagaimana mungkin mau menikah kalau tidak bersinah dulu?
Berarti Enggak. pernikahan di Menikah Kristen, dulu. pernikahan di Kristen diawali dengan persinahan. Betul? Menikah dulu saudara, menikah. Kalau menikah, Maksud berarti udah saudara, enggak. Maksud saudara, bapak ibunya menikah dulu, baru saling Makanya lihat gitu. menikah baru buat anak. Jangan sebelum menikah sudah buat anak. Begitu Loh, Bang tadi Suma kan maksudnya. dalilnya Matius 5:28 itu barang siapa yang melihat lalu mengingini dalam hatinya maka dia berzina, betul kan? Atau di Kristen itu menikah dulu, tutup mata jangan saling lihat, habis itu kemudian sudah menikah baru saling lihat. Sehingga tidak disebut sebagai zina. Apa begitu? Tidak. Mereka ketemu di taman. Bapak Anda sedang berlari olahraga. Ibu Anda juga sedang olahraga. Saling pandang dia. Tertarik. Lo berzina dulu. Habis itu pacaran, nikah. Ya berzina dulu. Gimana dong? Berarti kalian ini semua adalah anak hasil zina berdasarkan dalil Bible itu sendiri. Repot kalau gitu. Kan menikah Kemungkinan baru waktu punya itu anak, Pak James, Bang Suma. Pak James kemungkinan waktu itu mati lampu Iya, iya. jadi nggak saling pandang. Iya dulu kan belum ada listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini, Iya. dengerin. Mungkin begini, diraba dulu, jangan memandang. Ini raba-raba, aduhai. Udahlah bang, jangan cari. Kalau sampai ke sana berarti sudah masuk ke dalam lebih sina lagi. Waduh, Orang mandang aja udah sina, mandang mengingini aja dalam hati aja udah sina. berarti Apalagi sampai ke pernikahan sana. yang terjadi di Kristen diawali oleh persinahan. Udah selesai. Itulah resikonya kalau tulisan Ya, manusia, bukan firman karena Tuhan. manusia kan nggak ada yang suci, makanya dikatakan manusia nggak ada yang Berarti dengan kata lain nggak Anda berdosa. mengakui Anda Semua adalah berdosa. anak dari hasil zina. Udah selesai berarti kan? Enggak kan menikah. Sebelum Bang menikah Suma, Bang mereka Suma. saling pandang dan saling Iya mengingini tapi belum satu ada sama saya, lain. belum ada saya Bang Suma. Setelah menikah baru ada saya. Nah, apa Berarti yang enggak. mengawali kemudian mereka menikah? Saling pandang kan? Iya tapi Nah, menikah zina baru nggak itu? buat kan? Zina nggak itu? Menikah baru buat. Berdasarkan dalil Menikah zina baru nggak buat. itu? Berarti bukan zina. Berdasarkan dalil zina nggak itu? Iya awalnya mereka lihat saling suka. Zina Ya kan? Itu zina. Zina. Tapi setelah sudah nikah, baru buat anak kan anak itu nggak zina berarti. Betul, Bang Suma. pernikahannya didasari oleh zina, betul? Dalilnya, makanya jangan kemana-mana perginya. Ribet Anda itu mencari Bang Suma pembelaan putar-putar bebas. terus ini. Kok jadi Iya, saya iya, yang Bang muter? Suma putar-putar terus. Kok jadi saya yang muter? Anda yang bawa dalil. Dalilnya kayak gitu bunyinya. Barang siapa yang melihat dan mengingin dalam hati, zina dia. Nah, bapak Anda dengan ibu Anda melihat dan saling menginginkan. Cinta, jatuh cinta. Berarti persinahan kan itu berdasarkan dalil. Lalu mereka kemudian pesta. Kawin. Berarti dasar perkawinan mereka di dasarnya adalah persinahan. Ini udah jauh Banyumak, waktu itu nggak ada lampu di kampung, gelap-gelapan, jadi nggak melihat. Waktu itu masih belum ada listrik Bang Suma. Oh, jadi kalau siang gelap juga gitu. Ya, jadi saudara, saya simpulkan terkait dengan poligami ini ya. Yesus tidak ada larangan poligami. Nabi Musa, Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo nggak ada. Kenapa? Manusia kalau tidak diatur tentang poligaminya atau tidak diizinkan poligami, maka yang terjadi adalah persinahan massal. Dan juga itu disebabkan Tuhan tahu bahwa pria itu selalu mau nambah terus. Bang Denny dari sekte apa? Katolik? Nggak ada denom. Nggak ada denom. Bini berapa bang? Biasalah, tahu kamu. Itu baru pengikut.
Nah, Yesus menjanjikan itu, jangan Anda tolak. Alergi. Jadi Bang Suma, itu yang tadi itu para nabi, bukan para raja, contoh kayak Abraham tuh, itu kawin itu sama Hagar, ya kan, Siti Hajar. Itu bukan Tuhan yang kasih Siti Hajar itu, tapi yang diberikan Sarah istrinya yang ngasih. Terus kenapa Makanya nama tidak anaknya? bukan. Terus kenapa nama anaknya namanya Ismail? Iya, Ismail itu saya tahu. Apa Tapi artinya? maksudnya Tuhan mendengarkan. iya. Ya, berarti Benar, Tuhan yang Tuhan mengabulkan. semua. Gimana sih? Iya, tapi Tuhan tidak bukan Tuhan yang kasih karena ketidakpercayaan Sarah akan janji Tuhan, makanya dia kasih begitu. Kan Tuhan berdoa, dia kan berdoa kepada Tuhan untuk mereka memiliki anak. Ya kan? Nah, doanya dikabulkan. Maka nama anaknya diberi langsung oleh Allah. Hendaklah engkau menamai anak itu dengan sebutan Yishmael. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak menginginkan pernikahan Hagar dengan Abraham, berarti Anda menuduh Abraham berzina. Serba salah, Boleh, Pak. nggak boleh kamu menuduh Abraham berzina, itu kurang ajar. Nggak boleh. Saya tidak menuduh. Anda tadi mengatakan Tapi- Tuhan tidak menginginkan. Bukan bilang Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak memberikannya secara langsung. Jadi makanya kita tidak temukan telah dihalalkan Siti Hajar kepada Abraham. Oke, sekarang tolong tunjukkan dalilnya Tuhan memberikan Sarah sebagai istri yang halal itu di mana dalilnya? Kan Abraham, Saya turun ini sekarang. Kalau ada dalilnya di dalam kitabnya, Anda perjanjian lama, Sarah dinikahi secara sah oleh Abraham. Saya turun, saya berhenti jadi apologet. Tunjukkan ke saya. Ada? Di mana tertulis? tidak ada Bang Suma. Tidak ada. Berarti boleh nggak saya lemparkan kembali perkataan Anda? Berarti mereka tidak dihalalkan oleh Tuhan. Bukan, mereka sudah nikah, sudah Iya. sah di depan Tuhan. Kan Alamak. satu istri. Iya. Begitu loh Bang Suma. Berasa. Satu istri terus, Kan saudara. ada Saudara, aku tanya dulu. 10 Saudara. perintah Tuhan. Jangan Oke. memiliki Oke. istri sekarang- saudaramu, Oke. anak-anaknya, hambanya, Oke. laki-laki, perempuan. Itu kan ada tuh Bang Suma. Baik. Sekarang saya ingin tahu dari saudara. Kalau poligami itu dilarang, kelahiran Yesus naik sebagai nasabnya dia, silsilahnya sampai kepada ayahnya, kakeknya Yakub yang menikahi kemudian Lea, lalu kemudian melahirkan Yehuda, lalu Yehuda kemudian memiliki istri yang bernama Betsua, lalu kemudian Daud meniduri Urea, istri dari Urea yang bernama Bersheba yang saya jelaskan tadi. Kira-kira Yesus itu ada nggak? Kalau tidak ada poligami, kalau Daud tidak berpoligami, kalau Yakub tidak berpoligami, kira-kira Yesus ini ada nggak? Sebab Yesus ini berasal dari hasil poligami. Tapi Bang Suma, begini Bang Suma, itu kan kita Gimana? kembali kepada kuasa Tuhan lagi. Nah, Tuhan lagi kan? Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu yang Artinya tidak kan- mungkin menurut kita menjadi mungkin kan? Itu. Masa Bang Suma tidak percaya kepada kuasa Tuhan? Terus kenapa Anda melarang poligami? Jadi Bang Suma lebih mengandalkan kekuatan sendiri, itu artinya. Lalu kenapa Anda Jangan, melarang harus- kehendak harus Tuhan? Kenapa Anda mengutamakan membatasi kuasa kehendak Tuhan. Tuhan? Kenapa Anda melawan kehendak Tuhan kalau begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian Yakub tidak berpoligami, Daud tidak berpoligami, Salomo tidak berpoligami,
Ada nggak kita perjanjian lama itu? Tuhan mengizinkan itu untuk kita bisa belajar dari sana. Jadi segala sesuatu itu contoh saya kasih contoh apa yang kita pelajari. Misalnya kayak Abraham itu kan ada 2 anak, Ishak dan Ismail. Itu kan kita bisa lihat keturunan-keturunannya apa yang terjadi. Karena pasti nggak saling baku hantam terus tuh, nggak akan ujung-ujungnya nggak ada. Terus kita lihat juga di dunia sekarang kayak kita, kalau misalnya Bang Suma kawin sama dua perempuan nih, melahirkan anak sama-sama punya anak, kan pasti antara keturunan kedua itu pasti saling gontot-gontot atau rampasan-rampasan kayak ahli waris gitu, sudah pasti itu Bang Suma. Itu efeknya ada Bang Suma. Oke, itu menurut saudara mending mana dengan seorang Kristen menikah menggauli seorang wanita hamil dan melahirkan? Di tempat lain, misalnya dia menikah di Surabaya dengan wanita lain, melahirkan seorang anak tanpa diketahui, tanpa diumumkan, tanpa dinikahi, tapi hanya kawin saja. Lalu dia ke Jakarta mengawini juga satu perempuan, hamil melahirkan juga. Bobrok mana anaknya yang ada di Jakarta begitu dewasa bertemu dengan anaknya yang ada di Surabaya, mereka kemudian berzina. Bobrok mana menurut saudara? Ini adalah adik dan kakak. Laki perempuan ternyata adik kakak berasal dari bapak yang satu dengan istri yang berbeda. Bertemu kemudian mereka saling menggauli satu sama lain. Itu bobrok mana dengan yang tadi? Coba. Ya. Makanya gini loh. Bobrok yang tadi, Bang Suma. Yang mana? Ada yang saling menggauli padahal dia adalah adik kakak. Tapi itu. masalahnya kita harus lihat dulu. Kan tadi saya sudah sodorkan Matius 5 ayat 28 itu, Bang Suma. Kita sudah diajarkan tidak boleh berzina, Bang Suma. Itu sudah ketentuan bahwa kita tidak boleh. Karena apa? Ya, kita melihat, memandang perempuan dan menginginkannya dalam hati kita. Kita sudah berzina dengan dia dalam hati kita, seperti itu Bang Suma. Berarti mulai besok Anda kemana-mana harus tutup mata dong. Enggak, melihat tidak masalah, tapi menginginkannya itu yang enggak boleh. Menginginkannya dalam hati kita itu enggak boleh. Begitu Bang Suma. Anda kalau misalnya melihat perempuan cantik, saya baca ulang ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sekarang berarti gini, menginginkannya Bang Sumar itu. Kalau memandang aja belum. Oke, sekarang ketika Anda punya istri, ketika Anda memandang istri Anda, calon istri, apakah Anda menginginkan dalam hatinya, dalam hati Anda? Menginginkan kan sudah pasti bawa ke nikah, Bang Sumar. Berarti Anda lebih dulu berzina dulu baru kawin. Aduh Bang Sumar, buat kita pulang ini ulang-ulang terus ini. Teman yang lain jawab lagi dah, saya tunggu dulu. Bagaimana ini Bang Andi, teman kita ini Bang James. Dia melihat perempuan dan dia mengingini dalam hatinya. Setelah dia mengingini, dia nikahi, dia kawini. Sementara melihat dan mengingini itu adalah satu paket sebuah persinahan. Berarti rumah tangga didirikan di atas hasil persinahan. Makanya lebih logika dalam Al-Quran. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Saya bikin andul kopi campur masako. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Sama wabarakatuh. teman Bang Daman. yang lain lagi. Selamat Saya malam, Bang Ben. diam dulu sebentar. Saya mau bikin kopi dulu. Iya, dari